Baik, selamat datang kembali di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi lanjutan dari tipe data terstruktur, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang tipe data terstruktur yaitu record. Dan hari ini kita akan membahas tentang tipe data terstruktur yaitu set atau himpunan dalam bahasa Indonesia. Kita akan brainstorming kembali sehingga materi sebelumnya bisa terlihat cukup jelas dan bisa membantu kita untuk mengerti materi pada video kali ini. Tipe data terstruktur terdiri atas beberapa tipe data, ada array atau bahasa Indonesia larik, lalu record, set, dan file. Di mana masing-masing tipe data ini memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Larik adalah tipe data yang kumpulan nilainya memiliki urutan atau memandang urutan dengan tipe data yang sama untuk seluruh anggotanya. Sedangkan record merupakan tipe data terstruktur di mana komponennya dikelompokkan dan bisa memiliki tipe data yang berbeda-beda. Sedangkan set yang hari ini akan kita pelajari dalam video kali ini merupakan himpunan dari item-item yang berbeda dengan tipe data yang sama, tanpa duplikasi dan tidak memandang urutan. Sedangkan tipe data yang terakhir untuk tipe data terstruktur yaitu tipe data file, merupakan tipe data yang komponen penyusunnya itu layaknya sebuah dokumen file yang memiliki header ataupun konten sebagai isi dari dokumen tersebut. Kita mulai untuk pembahasan tentang tipe data set. Tipe data set sendiri merupakan salah satu jenis tipe data terstruktur di mana analoginya sama dengan himpunan yang kita sudah pelajari di mata kuliah ataupun mata pelajaran matematika. Elemen-elemennya yang ada di dalam himpunan tersebut bisa berbeda, tapi tipe datanya adalah tipe data yang sama, tanpa duplikasi dan tidak memandang urutan. Sehingga ketika ada anggota yang sama, lalu dioperasikan, misalnya digabungkan, maka anggota yang sama tadi itu hanya akan ditulis satu kali atau tanpa duplikasi. Sama persis dengan yang kita sudah pelajari waktu di SMA dulu atau SMP dulu ketika kita mengenal tentang himpunan. Elemen dalam sebuah himpunan juga disebut dengan anggota. Jadi ketika saya mengatakan elemen, ini sama halnya dengan saya mengatakan anggota di dalam sebuah himpunan atau tipe data set. Elemen kalau di dalam himpunan di matematika pada umumnya ditulis menggunakan tanda kurung kurawal, sehingga anggota-anggotanya itu di dalam tanda kurung kurawal. Sedangkan untuk elemen himpunan di dalam Pascal itu ditulis di dalam tanda kurung seperti ini ya. Untuk menuliskan tipe dataset ini, kita perlu untuk mendeklarasikan di dalam variabel. Tapi sebelumnya kita definisikan dulu tipe data tersebut menggunakan kata kunci set of. Jadi ini adalah kata kuncinya, set of. Jadi dalam Pascal untuk mendefinisikan sebuah tipe dataset, kita gunakan kata kunci set of. Dideklarasikan melalui type dulu, jadi tipe datanya didefinisikan terlebih dahulu sebelum digunakan menjadi sebuah variabel ya. Jadi kita definisikan dulu sebuah tipe data namanya set identifier, lalu set identifier sendiri merupakan set of tipe data. Tipe data ini kita bisa gunakan tipe data standar, misalnya char, integer, real, dan sebagainya. Kemudian nama dari tipe data tadi kita gunakan di dalam variabel kita. Misalnya himpunan 1, himpunan 2 sampai himpunan ke n, kita gunakan tipe data yang sudah kita set up dalam bentuk tipe data terstruktur set. Sebagai contoh nanti kita akan lanjutkan. Sebagai contoh, tipe data set itu bisa dituliskan seperti ini. Misalnya kita ingin membuat tipe data yang anggotanya adalah anggota dari hari-hari yang kita ketahui dalam satu minggu. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi kita bisa kombinasi dengan tipe data enumerasi, karena ini adalah tipe data enumerasi ya, tipe data yang didefinisikan sendiri anggota-anggotanya. Kita sudah pelajari di video sebelumnya. Di dalam himpunan hari, kita bisa membuat set of hari atau tipe data dari himpunan hari merupakan
himpunan dari tipe data hari yang sebelumnya sudah kita definisikan sebagai sebuah tipe data enumerasi. Ya, anggota-anggotanya sudah kita tuliskan. Kemudian contoh yang lain, misalnya kita ingin membuat sebuah tipe data, yaitu tipe data huruf yang anggotanya diambil dari tipe data karakter, maka kita bisa tulis huruf sama dengan set of karakter. Begitu juga huruf kapital, misalnya kita hanya ingin ambil, karena kan karakter ada dalam satuan kode ASCII, jadi ada 255 karakter. Misalnya kita hanya ingin mengambil anggota dari tipe data karakter tadi untuk huruf A kapital hingga Z kapital. Maka kita cukup menggunakan kata kunci set of, lalu titik 2, kita pakai subrange ya, atau subjangkauan. Kita juga sudah pelajari di video sebelumnya. Lalu kita tulis dari A hingga Z untuk huruf kapital. Contoh yang lain, misalnya kalau kita ingin menggunakan set of tapi untuk tipe data integer atau bilangan bulat, ya, kita bisa gunakan set of, lalu kita buat lagi subrange-nya misalnya dari 0 hingga 100. Contoh sederhana ini ketika kita membuat sebuah tipe data dengan nama suhu Celsius, di mana titik bekunya 0 dan titik didihnya 100. Ini contoh sederhana. Dari contoh ini kita bisa simpulkan bahwa kata kunci set of, dan set of merupakan kata kunci utama untuk kita deklarasikan atau kita definisikan sebuah tipe data set. Jadi tipe data ini jangan dilupakan kata kuncinya ketika kita ingin membuat tipe data set. Sama halnya dengan himpunan di dalam matematika, maka himpunan di dalam program Pascal pun memiliki operasi-operasi yang bisa dijalankan di dalam himpunan tersebut. Nah, untuk operasi-operasi di dalam Pascal, istilahnya sama dengan yang digunakan dalam teori matematika, tetapi operator yang dipakai berbeda. Nanti akan kita pelajari. Mulai dari operasi union atau gabungan. Kalau di dalam simbol matematika kita biasanya pakai simbol seperti ini ya. Nah, sebagai contoh, untuk tipe data, untuk operasi ini, ketika himpunan A memiliki anggota misalnya 1, 2, 3, dan himpunan B memiliki anggota 3, 4, 5, maka ketika digabung, A digabung B, maka anggotanya jadi 1, 2, 3, 4, 5. Angka yang tadinya duplikat, seperti 3, itu akan ditulis sekali saja dalam anggota himpunan. Nah, ini salah satu contoh dari operasi union atau gabungan. Jadi seluruh operasi di dalam himpunan yang biasa kita pelajari, yang sebelumnya kita pelajari di dalam teori matematika, itu juga dapat dilakukan di dalam pemrograman Pascal. Kemudian operasi selisih. Operasi ini untuk mendapatkan selisih dari dua himpunan. Kalau misalnya jika ada dua himpunan yang memiliki anggota yang sama, maka selisih merupakan anggota yang tidak sama dari anggota himpunan yang diselisihkan. Nanti kita akan pelajari lebih jauh contohnya. Kemudian symmetric differences atau beda setangkup, ini dalam bahasa Indonesianya beda setangkup. Ini merupakan operasi untuk mendapatkan anggota himpunan yang berbeda dari dua himpunan yang beririsan. Nah, kalau difference itu selisih, biasa kita juga sebut dengan subset. Kalau symmetric difference, ini biasa kita sebut dengan beda setangkup dalam teori matematika. Kemudian operasi selanjutnya adalah operasi intersection atau irisan. Intersection ini merupakan lawan atau kebalikan dari union. Kalau intersection ini merupakan irisan dari dua buah himpunan. Kalau tadi gabungan itu menggabungkan semua himpunan dari A dan B misalnya, kalau digabungkan. Sedangkan kalau intersection itu hanya mengambil irisannya saja. Hanya mengambil himpunan yang anggotanya sama antara satu himpunan dan himpunan lain yang diiriskan. Kemudian inclusion. Inclusion merupakan operasi untuk menyisipkan anggota ke dalam satu himpunan. Ini juga bisa kita pakai. Lalu ada operasi in. Ini tambahan ya untuk operasi secara teknis di dalam Pascal. Operasi ini untuk memeriksa apakah keanggotaan himpunan itu ada atau sesuai dengan yang kita ingin cek atau kita ingin cari.
Sebentar kita akan bahas lebih jauh dalam contoh. Agar lebih mempermudah kita, maka ini merupakan diagram Venn yang bisa kita lihat. Di sini kalau kita lihat irisan, itu merupakan daerah yang diarsir, daerah yang diambil antara himpunan A dan himpunan B yang memiliki anggota yang sama. Kalau selisih, gitu ya, itu merupakan anggota A yang sama sekali tidak menjadi anggota B. Berbeda dengan beda setangkup. Beda setangkup lawannya irisan. Semua anggota yang tidak ada pada satu himpunan yang lain, misalnya A dan B, anggota A tidak ada dalam anggota B, dan juga sebaliknya, anggota B tidak dalam anggota A, itulah yang disebut dengan beda setangkup. Jadi daerahnya di sini. Sedangkan gabungan, tanpa memandang apakah ada atau tidak, kedua-duanya digabung. Jadinya seperti ini daerah arsirnya. Jadi secara sederhana bisa dilihat melalui diagram ini. Sebagai contoh, misalnya kita akan membuat operasi untuk sebuah contoh himpunan berikut. Ini saya tulis di dalam bahasa Pascal, dalam sintaks Pascal, sehingga yang tadi awalnya kalau misalnya kita mau tulis ya, misalnya himpunan A dalam matematika, anggotanya adalah 1, 2, 3, maka kita tinggal pakai kurung kurawal seperti ini, 1, 2, 3. Sedangkan untuk himpunan B, kurung kurawal juga 3, 4, 5. Nah, sedangkan kalau di dalam Pascal kita tulisnya seperti ini. Kita gunakan kurung siku seperti ini. Lalu untuk memberikan nilai kita pakai titik 2 sama dengan, dan dipisahkan dengan atau diakhiri dengan titik koma. Sebagai contoh, misalnya ada himpunan A dan himpunan B dengan anggota untuk A 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5. Ketika dilakukan operasi, yang pertama operasi gabungan, itu operator yang digunakan adalah operator tambah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika digabungkan, maka dua anggota dari himpunan masing-masing itu lalu digabungkan menjadi satu anggota himpunan. Sehingga ketika himpunannya 1, 2, 3 digabungkan dengan 3, 4, 5, maka yang duplikat tadi 3 itu ditulis hanya sekali. Menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, untuk operator himpunan bagi operasi selisih itu kita gunakan operator minus atau kurang. Penulisannya misalnya A selisih B. Maka yang diambil adalah anggota A yang anggotanya tidak ada di dalam anggota B. Dalam hal ini adalah 3. Sehingga ketika A selisih B, hasilnya adalah anggotanya 1 dan 2. Untuk operasi irisan, itu kita gunakan operator bintang seperti ini. Operator bintang itu berbeda dengan selisih. Kalau operator bintang, kita mengambil anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Dalam hal ini adalah 3. Sehingga ketika A irisan B, anggotanya adalah 3. Kemudian untuk beda setangkup kita menggunakan simbol ini ya. Buka kurung siku dan tutup kurung siku. Ini untuk operasi beda setangkup. Jadi misalnya kita mau ambil anggota beda setangkup dari himpunan A dan B, maka kita bisa tulis A, lalu buka kurung siku, tutup kurung siku, lalu B. Kemudian anggota-anggotanya menjadi 1, 2, 4, dan 5. Karena 3 itu merupakan anggota yang sama antara keduanya, maka tidak dituliskan. Karena operasi beda setangkup hanya menuliskan anggota yang berbeda dari setiap himpunan. Kemudian untuk memeriksa kesamaan antara dua himpunan di dalam Pascal, kita gunakan operator sama dengan. Misalnya kita ingin membandingkan apakah anggota himpunan A itu sama dengan anggota himpunan B. Dalam hal ini apakah 1, 2, 3 sama dengan 3, 4, 5? Tentu saja false.
Nah, untuk memeriksa itu kesamaan antara dua himpunan, kita bisa gunakan operator sama dengan. Sedangkan untuk memeriksa ketidaksamaan antara dua himpunan, kita bisa menggunakan buka kurung siku dan tutup kurung siku. Oh, maaf. Ya, buka kurung siku dan tutup kurung siku. Nah, ketika memeriksa ini, karena ini memeriksa ketidaksamaan, maka anggotanya 1, 2, 3, dan 3, 4, 5, karena hasilnya tidak sama, anggotanya tidak sama, maka hasil perbandingannya adalah true. Karena yang diceknya adalah ketidaksamaan, bukan kesamaan ya, tapi ketidaksamaan. Operator selanjutnya adalah operator untuk memeriksa atau mengecek apakah satu himpunan merupakan subset dari himpunan lain. Ya, kita gunakan operator buka kurung siku dan sama dengan. Ini untuk menunjukkan apakah seluruh anggota, kalau misalnya ditulis seperti ini ya, apakah seluruh anggota A itu masuk ke dalam anggota B atau tidak. Ya, kalau misalnya anggota A itu hanya 3, maka ketika A subset B dicek seperti ini, hasilnya pasti true, karena seluruh anggota A merupakan bagian dari B, dari himpunan B. Sedangkan untuk kasus ini, hasilnya false, karena A bukan subset dari himpunan B. Selanjutnya ada juga perintah include. Perintah include ini adalah perintah untuk memasukkan sebuah elemen atau anggota himpunan ke dalam himpunan yang sudah ada. Sebagai contoh misalnya, himpunan yang sudah ada adalah 1, 2, 3. Kita ingin memasukkan sebuah elemen yang baru, misalnya angka 7 ya, dalam contoh ini. Maka kita tinggal menulis perintah include, lalu dalam kurung, nama himpunan yang kita mau sisipkan anggotanya, lalu koma anggota yang kita ingin sisipkan. Maka hasilnya jadi 1, 2, 3, 7 anggota dari himpunan A. Kemudian untuk mengeluarkan sebuah elemen dari himpunan, kita bisa menggunakan perintah exclude. Nah, perintah ini adalah lawan atau kebalikan dari perintah include. Kalau include kita masih menyisipkan anggota baru ke dalam sebuah elemen himpunan, exclude merupakan perintah untuk mengeluarkan elemen dari sebuah himpunan. Misalnya kita ingin keluarkan anggota 5 dari himpunan B, maka kita tinggal tulis exclude dalam kurung nama himpunannya yaitu B, kemudian anggota yang ingin kita keluarkan yaitu 5. Maka hasilnya anggota dari B sekarang adalah 3 dan 4 saja. 5 sudah tidak lagi dalam anggota. Kemudian untuk mengecek atau memeriksa keanggotaan di dalam sebuah himpunan, kita bisa menggunakan perintah in. Sebagai contoh misalnya kita ingin memeriksa apakah ada angka 2 di dalam anggota himpunan A, maka kita tinggal menuliskan 2 in A gitu. Ini bisa kita gunakan pernyataan kondisional seperti if ya. Misalnya if 2 in A, maka pernyataan benarnya apa gitu untuk memeriksanya. Tapi kalau untuk mengetahui apakah ada 2 di dalam himpunan A, kita tinggal menulis saja 2 in A. Maka dia akan mengembalikan nilai boolean true ketika nilai yang kita periksa itu ada dalam anggota himpunan yang kita masukkan. Misalnya anggota 2 apakah ada dalam himpunan A. Hasilnya true karena memang 2 merupakan anggota dari himpunan A. Kita masuk ke contoh dari yang sudah kita pelajari tadi. Kita akan coba implementasikan menjadi sebuah program di dalam Pascal. Program yang akan kita buat merupakan program untuk mengecek apakah karakter yang diinput oleh pengguna program itu merupakan karakter yang masuk dalam huruf vokal atau tidak. Algoritmanya sederhana. Seluruh karakter yang diketik di dalam keyboard itu akan dikonversi menjadi sebuah huruf kapital, sehingga seluruh huruf yang tadi diketik itu menjadi huruf yang tidak sensitif, baik huruf besar ataupun huruf kecil dianggap sama. Kemudian huruf tersebut dicek
atau diperiksa apakah merupakan anggota dari himpunan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Ketika huruf yang tadi kita ketik ada di dalam himpunan yang sudah kita definisikan anggotanya, maka kita bisa simpulkan bahwa huruf tersebut merupakan huruf yang masuk dalam anggota himpunan vokal. Sedangkan kalau tidak, maka huruf tadi bisa kita katakan bukanlah huruf vokal. Sehingga algoritmanya bisa seperti ini. Kita mulai dari mendeklarasikan tipe data, kita mendeklarasikan variabel, kemudian variabel tadi, kemudian kita jadikan masukkan anggota-anggotanya untuk himpunannya. Lalu kita buat uncase sensitif atau tidak sensitif menggunakan fungsi upcase. Lalu kita periksa keanggotaan dari karakter yang kita ketik yang ditampung dalam variabel huruf menggunakan perintah in. Lalu ketika ada anggotanya di dalam himpunan huruf tadi, maka yang ditampilkan adalah huruf yang kita ketik tadi adalah huruf vokal. Sedangkan kalau tidak ada di dalam himpunan huruf vokal, maka yang ditampilkan adalah huruf yang kita masukkan bukanlah sebuah huruf vokal. Kita langsung masuk ke programnya agar bisa lebih dipahami. Nah, seperti biasa kita akan menuliskan struktur dasar dulu program yang akan kita buat. Kita gunakan UCSRT. Unit ini kita gunakan untuk membersihkan layar. Lalu kita bisa mulai dengan mendeklarasikan variabel. Kita tulis misalnya himpunan huruf vokal. Saya tidak menggunakan underscore lagi ya biar lebih mudah. Di sini tipe datanya merupakan set of atau himpunan dari karakter, di mana anggotanya masuk di dalam kode ASCII atau ada 255 karakter. Sehingga nanti sebentar kita akan coba definisikan anggota-anggotanya. Lalu karena kita menggunakan variabel untuk menampung inputan kita, maka kita harus deklarasikan sebuah variabel. Dalam hal ini saya namakan huruf dengan tipe data yang sama dengan tipe data himpunan yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, yaitu char. Lalu kita mulai dengan program utama, kita ketik begin dan end titik. Setelah itu kita bersihkan layar dulu menggunakan perintah clr-char. Lalu kita masukkan perintah untuk pengguna segera memasukkan karakter yang ingin diperiksa apakah karakter tersebut huruf vokal atau bukan. Jadi kita ketik saja, silakan masukkan sebuah huruf. Kemudian kita tampung apa yang tadi diketik menggunakan perintah readline di dalam sebuah variabel yang namanya huruf yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Setelah itu kita definisikan dulu anggota dari himpunan huruf vokal. Caranya kita ketik nama variabel yang tadi, himpunan huruf vokal. Lalu kita definisikan dengan titik 2 sama dengan. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, kalau di dalam matematika kita gunakan kurung kurawal, kalau di dalam Pascal kita pakai kurung siku. Lalu kita definisikan, kita pakai semuanya huruf kapital, karena kita akan membuat seluruh huruf yang akan kita ketik menjadi tidak sensitif. A, I, U, E, dan O. Setelah itu, kita langsung melakukan pengecekan menggunakan pernyataan kondisional. If upcase, atau kita besarkan variabel huruf jika huruf tadi dikapitalisasi dan ada di dalam himpunan huruf vokal, maka gitu ya, dan kita tulis pesannya right len huruf yang Anda masukkan adalah huruf vokal. Oke. Tapi jika tidak, gitu ya, else, jika tidak, maka pesan yang ditampilkan adalah kita bisa tulis huruf yang Anda masukkan adalah bukan huruf vokal. Setelah itu kita bisa tahan layarnya menggunakan perintah readline untuk menampilkan hasil dari program kita. Kita coba kompilasi, cek apakah ada kesalahan atau tidak dengan menekan tekan F9. Dan hasilnya successful, maka tidak ada masalah. Kita bisa coba jalankan dengan tekan Ctrl F9.
Silakan masukkan sebuah huruf. Sebagai contoh misalnya saya masukkan huruf I. Maka harusnya programnya menampilkan I adalah huruf yang tadi adalah huruf vokal. Jadi huruf yang kita masukkan adalah huruf vokal. Benar ya? Kita coba jalankan lagi dan kita jalankan untuk huruf yang bukan vokal, misalnya M. Ya, maka pesannya adalah huruf yang dimasukkan adalah bukan huruf vokal. Ini berlaku untuk huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau misalnya U-nya atau A-nya kita kasih besar, maka ini juga sama dengan A yang kecil. Sama-sama luaran dari program adalah huruf yang kita masukkan adalah huruf vokal. Jika Anda masih belum mengerti penjelasan di contoh ini, videonya bisa di pause dulu, bisa dimunduri dulu, lalu ditonton kembali, disimak kembali penjelasan pada saat saya menuliskan source code programnya. Selanjutnya, kita bisa lanjutkan ke materi kita. Bagian terakhir adalah kita akan berlatih untuk membuat sebuah program, di mana program ini tujuannya untuk melakukan operasi-operasi yang ada di dalam himpunan. Tetapi implementasinya kita gunakan bahasa pemrograman Pascal. Soalnya sebagai berikut. Diketahui himpunan A itu anggotanya A, B, dan C. Sedangkan himpunan B itu anggotanya C dan F. Ini dalam penulisan matematika ya. Kemudian program yang ingin dihasilkan itu adalah operasi A gabung B, dimana kalau digabung ya itu anggotanya pasti A gabung B ya. A gabung B itu anggotanya pasti A, B, C, F. Kemudian A selisih B anggotanya sudah pasti A dan B, karena C merupakan anggota dari himpunan B juga. Sedangkan A iris B itu merupakan anggota yang sama antara kedua himpunan tersebut, dalam hal ini adalah C. Nah, bagaimana caranya mengimplementasi operasi ini ke dalam bahasa pemrograman Pascal menjadi sebuah program yang dijalankan, outputnya seperti ini. Silahkan diselesaikan dalam praktikumnya, dan kita akan bahas soal ini di video selanjutnya.